Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sekti Widi Anggoro, NIM 2019 12130, kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan Good Corporate Governance. Apa itu Good Corporate Governance? Good Corporate Governance merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja berbasis balance sheet score records di LPD Kabupaten Bandung. Proksi yang digunakan adalah prinsip GCG yang terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kewajaran. 5 prinsip GCG. 1. Transparan. 2. Accountability. 3. Responsibility. 4. Independent. 5. Fairness. Manfaat GCG: meminimalkan agency cost, meminimalkan cost of capital, meningkatkan nilai saham perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan. Contoh kasus LPD di Kabupaten Bandung adalah kasus dari LPD desa. Ada kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar lebih. Berdasarkan data tersebut, membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Bandung sistem pengelolaannya masih kurang baik, dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan istilah Good Corporate Governance. Hasil penelitian. Transparansi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus menyampaikan seluruh informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutupi atau sengaja disembunyikan. Aspek transparansi diukur 4 pertanyaan, yakni 1. Mengenai sistem akuntansi dalam perusahaan. 2. Mengembangkan teknologi. 3. Informasi manajemen. Serta 4. Mempublikasikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang material mengenai perusahaan. Hasil penelitian. Akuntabilitas memiliki arti bahwa akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan LPD. Aspek akuntabilitas diukur dengan 4 pernyataan, yaitu 1. Pemahaman pengelola LPD. 2. Tanggung jawab pengelola LPD. 3. Memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan LPD. 4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pengelola LPD berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Hasil penelitian. Responsibilitas dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Aspek responsibilitas atau pertanggungjawaban diukur dengan 4 pernyataan mengenai ketaatan ketua dan pegawai LPD terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan LPD. Kepedulian LPD terhadap lingkungan menjadi profesional dan mematuhi etika. LPD mampu bekerja secara profesional. Independensi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD dalam melaksanakan kegiatannya harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Aspek independensi diukur dengan 4 pernyataan mengenai pengambilan keputusan. Prajuru LPD yang objektif atau bebas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan LPD. Para juru LPD dapat menghindari terjadinya dominasi
oleh pihak manapun menghindari benturan kepentingan, menjalankan aktivitas LPD dengan baik dan dinamis. Hasil penelitian. Kewajaran dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus memperhatikan hak-hak semua pihak. Aspek kewajaran diukur dengan 4 pernyataan mengenai kesempatan kramadisa atau anggota LPD berpendapat, keadilan pengelola terhadap anggota, dan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan bagi kramadisa wajar dalam mengungkapkan informasi. Kesimpulan. Penerapan prinsip responsibilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja berbasis balance sheet scorecard. Sementara itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, independen, dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja berbasis balance sheet scorecard, di mana para prajuru LPD secara tidak langsung akan menerima prinsip responsibilitas yang sudah mengandung unsur transparan, akuntabilitas, independen, dan kewajaran pendapat saat LPD melaporkan pertanggungjawaban kepada kramadisa. Sesudah membahas GSIGI, saya akan membahas Corporate Social Responsibility. Apa itu Corporate Social Responsibility? Corporate Social Responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Kusuma Wardani dan Sudana 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Prinsip-prinsip CSR. 1. Sustainability. 2. Accountability. 3. Transparan. Contoh kasus. Fenomena yang terjadi pada perusahaan consumer goods secara lebih spesifik ditunjukkan oleh nilai perusahaannya yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Grafik tersebut menunjukkan bahwa rata-rata nilai perusahaan sektor industri consumer goods dari tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 rata-rata nilai perusahaannya sebesar 3,83. Kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 4,37 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 3,9. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini selaras dengan pemikiran dalam teori stakeholder bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkan di dalam laporan tahunannya maka dapat memperkuat dan membangun relasi yang lebih baik dengan para stakeholder. Karena perusahaan bukan sebagai entitas yang berdiri hanya untuk kepentingan pribadi perusahaan itu sendiri. Kegiatan CSR dari perusahaan dapat ditunjukkan untuk membangun hubungan yang baik dengan eksternal stakeholder seperti komunitas, pelanggan, dan calon karyawan. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif pada nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkat proper periode 2016 sampai 2018. Sedangkan kinerja lingkungan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkat proper periode 2016 sampai 2018. Setelah saya membahas GSIGI dan CSR,
Dan yang terakhir saya akan membahas perataan laba. Apa itu perataan laba? Perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak dan biaya politik. Praktik perataan laba. 1. Perataan secara alami. 2. Perataan yang disengaja. Contoh kasus PT Bank Bukopin Tbk pada tahun 2018. Dalam kasus ini PT Bank Bukopin ditemukan melakukan pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit dan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai aset. Tim penyidik mendapatkan bahwa perusahaan memodifikasi data kartu kredit yang dilakukan dari 5 tahun yang lalu. Total kartu kredit yang dimodifikasi cukup banyak, yaitu lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi tersebut mengakibatkan posisi kredit dan penghasilan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Akibat dari adanya kesalahan penyajian pada piutang kartu kredit tersebut, Bank Bukopin harus merevisi laba bersihnya pada tahun 2016 dari sebelumnya 1,8 triliun turun menjadi 183,86 miliar. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dokumensi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Selain masalah kartu kredit, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin (BSB) terkait penambahan cadangan kerugian penurunan nilai aset akibat beban penyisihan kerugian menurun nilai atas aset keuangan direvisi meningkat dari 649,5 miliar menjadi 797,60 miliar. Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat menjadi 148,6 miliar. Hasil penelitian. 1. Nilai perusahaan yang diukur oleh Prince Book Value menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai perusahaan, maka cenderung perusahaan melakukan praktik perataan laba semakin meningkat. 2. Ukuran perusahaan yang diukur oleh Log Natural Total Asset menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan praktik perataan laba. 3. Profitabilitas yang diukur oleh Return on Asset menunjukkan bahwa tinggi aturan rendahnya tingkat profitabilitas tidak dapat mendorong manajer untuk melakukan praktek perataan laba. 4. Hasil penelitian ini tidak dapat mendukung teori keagenan yang menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan menyebabkan munculnya keinginan manajemen untuk melakukan praktik perataan laba. Kesimpulannya adalah nilai perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai perusahaan, maka kecenderungan manajemen untuk melakukan praktek perataan laba semakin meningkat. Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada praktek perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka manajemen memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan praktek perataan laba.
Profitabilitas tidak berpengaruh pada praktek perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi aturan rendahnya tingkat profitabilitas tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan praktek perataan laba. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.